Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-kabiratu tsalitsatu watsalathun, dosa besar ke-33, yaitu tashabbuhun nisa'i birrijal wa tashabbuhur rijali bin nisa, yaitu seorang laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tasyabbuh. Tasyabbuh yaitu ketika ada seorang laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, ataupun ketika ada seorang wanita berpenampilan, bergaya, berkepribadian seperti laki-laki. Tasyabbuh seperti ini merupakan salah satu dosa besar yang menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal." Allah melaknat wanita-wanita yang tasyabbuh dengan laki-laki. Wanita-wanita yang berdandan, berpenampilan seperti laki-laki. Wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Dan Allah juga melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tasyabbuh menjadi salah satu sebab turunnya laknat Allah, dan telah kita terangkan pada beberapa episode tentang dosa besar ini bahwa laknat adalah ketika kita dijauhkan, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa ketika kita berpenampilan, baik yang terkait dengan mode berpakaian, ataupun gaya berbicara, ataupun penggunaan aksesoris, maka kita harus tetap memperhatikan hukum-hukum Islam. Tidak boleh seorang laki-laki menggunakan pakaian ataupun menggunakan gaya bicara ataupun aksesoris yang itu merupakan milik wanita. Dengan itu akhirnya dia berpenampilan seperti wanita. Perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Jangan hanya karena kita mengikuti model, jangan hanya karena kita mengikuti style, akhirnya kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Seorang wanita, seorang muslimah harus menjadi hamba yang taat kepada Allah. Jangan ada keinginan untuk berpenampilan seperti laki-laki. Yang seperti itu adalah salah satu sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit pula di akhir zaman ini, wal'iyadzubillah, orang-orang yang memiliki kepribadian menyimpang. Ada laki-laki yang ingin menjadi wanita. Sebaliknya ada wanita yang ingin menjadi laki-laki. Yang seperti ini pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah min dzalik. Dan hadis yang telah kita bacakan tadi disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai redaksi, walaupun semua maknanya itu saling berkaitan dan berdekatan, namun beliau sabdakan hadis itu dengan berbagai redaksi yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar menjauhi dosa ini lebih dari satu kali, berkali-kali beliau menyampaikannya dengan berbagai redaksi yang berbeda agar umatnya memperhatikan bahwa ini merupakan dosa besar yang betul-betul harus dijauhi. Selain hadis yang telah kita bacakan tadi, ada dalam redaksi yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu ar-rajalah minan nisa", yang artinya Allah melaknat wanita-wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Atau dalam riwayat yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mar'ata talbasu
lubsatar rajul war rajul yalbasu lubsatal mar'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menggunakan pakaian laki-laki dan melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian wanita. Dan begitu pula seterusnya bisa dilihat dalam kitab Al-Kabair. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak redaksi hadis ini, menunjukkan bahwa beliau Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti, mengingatkan bahwa larangan ini adalah larangan yang bukan main-main. Tasyabbuh, laki-laki menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, ini merupakan salah satu PR yang berat, tugas yang berat bagi orang tua. Ketika melihat di zaman sekarang, putra-putri kita begitu tertarik, begitu terobsesi untuk mengikuti model, mengikuti gaya berpakaian, yang penting gaul, yang penting terlihat modern, akhirnya melupakan batasan-batasan agama Allah. Maka mari menjadi orang tua yang terus mengontrol, mengawasi, mendidik dan mengarahkan anak-anak kita semuanya. Ketika kita melihat anak-anak kita mulai menggunakan pakaian-pakaian yang tidak semestinya, khususnya yang kita bahas sekarang adalah pakaian-pakaian yang tasyabbuh, maka kewajiban orang tua adalah untuk mengarahkannya. Karena kewajiban mendidik anak adalah kewajiban besar, dan itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat karena kita tidak memperdulikan bagaimana putra-putri kita berpakaian, bagaimana putra-putri kita menjaga aurat mereka. Sungguh hal seperti itu adalah hal yang menjadi tugas berat bagi orang tua, dan insya Allah akan menjadi mudah jika kita sebagai orang tua terus minta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.